Melalui program Podcast PAUD, kita membuka ruang diskusi dan inspirasi bagi para orang tua, pendidik, dan masyarakat luas. Podcast ini menjadi wadah berbagai praktik baik, pengalaman, serta ide-ide kreatif dalam mendampingi anak-anak usia dini menuju generasi cerdas dan berkarakter. Ayo ikut podcast dan semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak PAUD seluruh Kalimantan Timur dan tentu saja seluruh Indonesia. Acara ini adalah acara Bunda PAUD Penyapa, inisiasi dari Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Timur untuk menjangkau anak PAUD seluruh Kalimantan. Dan selamat pagi semuanya. Di depan saya sudah ada narasumber yang sudah tidak asing lagi ya untuk buat anak-anak, karena beliaunya selalu terpampang nyata di muka anak-anak semua dan selalu dielu-elu kan. Kan. Ya, selamat datang Bunda Fitri. Assalamualaikum Bunda Farah. Alhamdulillah bisa ketemu dengan orang hebat seperti Bunda Farah. Masya Allah. Kelepek. Orang besar maksudnya. Kita sama-sama pembesar. Ini kira-kira layar kita cukup gak ya buat kita berdua? Tidak boleh orang lain. Ya, Bunda Fitri, terima kasih sudah hadir di acara ini. Tentu saja hari ini kita temanya tentang apa, Bun? Hari ini tentang ngobrolin tentang dongeng. Iya. Dongeng itu mudah gitu ya. Nah, Dan pentingnya mendongeng. Pentingnya Kegiatan mendongeng ini baik buat guru, orang tua. Karena ini pasti manfaatnya banyak buat anak-anak ya. Iya. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Nanti setelah itu kita akan kembali dengan banyak sesi dari Bunda akan menjelaskan bagaimana sesi pentingnya mendongeng. Kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikari Zahra Kirana. Hikari akan menceritakan dongeng tentang rasa dengan judul Kerajaan Pelangi Rasa. Di sebuah negeri nan jauh bernama Kerajaan Pelangi Rasa. Semua makanan di sana mempunyai warna dan rasa yang luar biasa. Dan juga mereka bisa berbicara dan mempunyai kekuatan ajaib loh. Orang-orang di kerajaan itu hidup sehat dan ceria karena mereka hanya memakan makanan yang bergizi. Tapi suatu hari datang musuh dari luar kerajaan. Pangeran Pahit namanya. Penguasa dari lembah jajan. Ia ingin menyihir semua makanan-makanan menjadi makanan cepat saji. Seperti permen yang menari, la dan keripik yang bernyanyi. Orang-orang di kerajaan itu pun mulai terlena, termasuk Rara, seorang gadis kecil yang dulunya suka memakan brokoli dan sup labu. Tetapi setelah memakan permen ajaib, ia pun menjadi malas makan sayur dan sering sakit perut. Aduh, kenapa sih perut Rara sakit begini? Padahal Rara makannya yang manis dan yang enak. Tapi kok jadi begini ya? Mana badan Rara cepat lemas. Keluh Rara. Bahkan ia tidak bisa lagi bermain lompat pelangi bersama teman-temannya. Rara pun pergi menemui Koki Rimba, seorang koki tua yang hidup di hutan gizi. Ia yang menyimpan resep-resep kuno
penuh nutrisi. Koki Rimba, kenapa ya perut Rara sakit terus? Padahal sudah memakan yang manis dan yang enak loh. Tanya Rara. Jika kamu ingin kekuatanmu kembali, maka kamu harus menyelamatkan sayur-sayuran yang disihir oleh Pangeran Pahit. Jawab Koki Rimba. Oh, jadi karena Pangeran Pahit ya, makanya Rara jadi begini. Pangeran Pahit nih. Rara pun memulai petualangan mencari sayur-sayuran yang disihir oleh Pangeran Pahit. Yuk teman-teman, kita mencari sayur-sayurannya bersama. Dimulai dengan wortel, si pelari cepat yang bisa membuat penglihatan kita tajam. Wortel, tunggu Rara wortel. Hayah. Sisanya masukkan ke anjat. Selanjutnya kita ke bayam bersayap. Bayam bisa terbang tinggi. Wush, wush. Siap. Sisanya masukkan ke anjat. Dan yang terakhir kita ke tomat ceria yang bisa membuat hati bahagia. Sisanya masukkan ke anjat. Nah teman-teman, kekuatan Rara sudah kembali. Ting ting ting. Rara pun melanjutkan petualangannya ke Istana Gula, di mana Pangeran Pahit berada. Karena kekuatannya sudah kembali, ia pun menantang Pangeran Pahit dalam tantangan energi sehat. Pangeran Pahit, berani nggak jika kita lomba lari? Tanya Rara. Hah? Hanya lomba lari? Aku mah bisa kalau cuman begitu Rara. Jawab Pangeran Pahit dengan sombongnya. Mereka pun melakukan lomba lari dengan sangat sengit. Wush, wush. Tapi pada akhirnya Rara yang menang. Karena Pangeran Pahit hanya memakan makanan yang tidak bergizi dan yang manis-manis. Jadi ia cepat kelelahan. Sedangkan Rara memakan makanan yang sehat dan yang bergizi. Jadi ia memenangkan pertandingan. Penduduk Istana Gula pun yang melihat, mereka pun sadar bahwa kalau kita hanya memakan yang manis dan yang tidak bergizi, kita akan cepat kelelahan. Sedangkan kalau kita memakan yang bergizi dan yang sehat, kita akan sehat dan kuat. Rara pun kembali ke desa Rasa sebagai pahlawan. Kamu cek piringmu, aku cek piringku. Hari ini kita makan apa? Adakah karbohidrat, adakah protein, lemak, serat, dan vitamin? Nasi, roti, jagung, singkong, itulah karbohidrat. Protein hewani, telur, dan daging. Protein nabati, ada tahu, tempe. Serat itu buah, sayur. Kita harus makan makanan sehat bergizi supaya tumbuh bugar, hati jadi senang, kita tumbuh hebat. Nah teman-teman, saat Rara kembali ke desa Rasa, ia melihat teman-temannya dan anak-anak di sana
belajar memasak makanan bergizi bersama Koki Rimba. Dan akhirnya kerajaan Pelangi Rasa pun kembali ceria, penuh warna, dan bebas dari sihir Pangeran Pahit. Nah, sekian ya cerita dari saya, Hikari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Paut Menyapa, dan ini adalah segmen untuk edukasi buat para guru dan orang tua. Kembali ke momen yang tadi ya Bu, jadi tema mendongeng ini dulu kan kayak kata-kata mendongeng nih, termasuk saya nih sebenarnya menerimanya itu kayak jadul banget gitu. Tapi hal ini memang harus dilestarikan gitu. Buktinya mungkin saya sudah seumur ini masih mengingat gitu loh dongeng yang pernah diceritakan ayah saya. Walaupun itu berulang-ulang dan saya tularkan ke anak saya, dan cuma satu yang saya kuasai dongengnya itu Timun Mas. Timun Mas. Jadi dan itu memang dia tidak meminta banyak dongeng, tetapi itu diulang-ulang gitu. Dan Seluruh orang tua di Indonesia tuh Timun Mas yang dihafalin. cuman yang dibuang bijinya itu lain-lain, nggak tahu dah. Itu kreativitas kita. Jadi menurut Bunda sendiri ya sebagai pakar yang sudah menyelami dunia dongeng ya, perdongengan ini, tentu paling ingin lah dongeng ini lestari ya Bun ya. Jadi apa Bun ceritanya dampak dongeng dan ini pentingnya dongeng ini? Oke, terima kasih Bunda Farah. Ya sebenarnya kalau dibilang pakar tuh enggak juga sih. Biasa-biasa aja Bun. Cuman kebetulan lagi konsen banget ke dunia dongeng karena dongeng kan termasuk tutur lisan ya. Ya, Jadi bercerita, sebenarnya dongeng itu adalah bagian dari cerita. Dan ini adalah bagian dari cerita yang tidak nyata. Jadi kadang-kadang nih Bunda Farah, orang tuh kadang bingung nih, apa sih cerita tuh, apa itu dongeng, kan apa sama gitu ya. Jadi sebenarnya dongeng itu bagian dari cerita. Nah sementara cerita sendiri ada cerita nyata, ada cerita tidak nyata gitu. Jadi kenapa harus dilestarikan? Ya banyak sekali soalnya dampaknya Bun. Anak-anak yang didongengin sama yang gak didongengin. Pertanyaannya, Bunda Farah tuh sekarang kalau dulu kan katanya sering didongengin orang tuanya. Sampai sekarang masih ingat tentang Timun Mas. Nilai apa yang didapat dari Timun Mas? Perjuangan. Perjuangan kan. Nah itu tadi, tanpa disadari oleh orang tua, ternyata orang tua tuh sudah menanamkan nilai-nilai daya juang kepada anak usia dini saat dia mendengarkan cerita. Timun Mas sederhana sebenarnya. Yang ada orang yang menangkap tentang raksasanya. Ada orang tua yang fokus ke raksasanya. Tapi ada juga orang tua yang kalau dia bijak, dia akan menanamkan bagaimana Timun Mas ini berjuang untuk bisa lepas. Ibunya juga bebas, dia juga bebas kan. Itu. Nah, daya juang itu Bunda Farah yang sekarang itu menjadi nilai yang berkurang dari anak-anak zaman sekarang. Nah, gampang menyerah gitu. Baper, gampang baper gitu kan. Bentar, aku gak bisa. Gitu kan. Nah, itu yang pengen kita coba angkat dari dunia dongeng ini. Satu nilai, pertama nilai daya juang anak-anak tuh, fight lah kamu gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian dongeng itu juga kalau untuk anak usia dini itu menambah kosakata. Ya betul. Menambah kosakata, menambah dia tuh imajinasinya tuh gampang banget dia munculkan. Jadi ini cucu saya tuh kan usia siaran tuh 5 tahun kan. Dia kalau lihat gelas aja tuh ya, dia udah bisa menggambarkan ini adalah gelasnya Princess Salju. Bisa-bisanya gitu. Gelasnya tuh punya putri salju gitu ya. Jadi dia meminumnya ini seolah-olah dia tuh merasa sebagai seorang putri. Kayak gitu tuh imajinasinya. Jadi anak-anak tuh sebenarnya sumber imajinasi yang luar biasa. Nah kita yang harus mengarahkan supaya mereka imajinasinya tuh terarah gitu. Betul. Gitu kan. Tapi
tidak banyak sekarang orang tua yang menjadi sebuah kebiasaan ya Bun, tentang dongeng. Entah kendalanya apa ya Bun? Mungkin Bunda lebih paham ya di lapangan ini tantangannya gitu ya. Iya, Ini Bunda sebagai orang yang berusaha membumikan lagi dongeng nih, tantangannya di zaman sekarang ini apa kira-kira banyak. Bun? Oh iya, aku nggak pede. Oh iya Itu yang pertama. Yang kedua, capek, nggak ada waktu, gitu kan? Tuh ya. Ada lagi yang bilang, aku nggak bisa, aku nggak punya bahan, nah, kayak gitu kan? iya. Jadi ada lagi yang bilang, nggak tahu tekniknya mendongeng, kayak gitu kan? Padahal sebenarnya itu gampang banget. Seluruh perempuan ya, seluruh perempuan, Punya seluruh bakat ibu-ibu punya bakat pede. mendongeng apa bergosip. Nah itu dia. Jadi nggak ada ibu-ibu itu nggak pede itu nggak ada. Jadi kalau dibilang mendongeng itu nggak pede itu bohong gitu kan. Apalagi anak sendiri ya. Apalagi sama. Tapi ternyata Bunda Farah, ternyata setelah dites ibu-ibu kalau dongeng sama anaknya keringatnya sejagung-jagung. Itu Kayak dites. iya kayak dites ya Allah. Nah itu nyata ya. Nah kemudian ada yang bilang saya nggak punya bahan. Padahal di dalam handphonenya itu banyak banget cerita-cerita dongeng yang ada yang dongeng 1 menit. Ya. Kadang-kadang saya bilang ambil handphonenya baca dan kemudian baca pahami ceritakan. Ceritakan Cerita dongeng. ulang. Ya cerita ulang. Ceritakan itu 1 dongeng. Nah ini buat bapak dan ibu di rumah. 1 dongeng kita baca, kita pahami ya bukan dihafal. Kita pahami lalu ceritakanlah kepada banyak orang. Kepada banyak anak. Jangan banyak cerita yang kita hafalkan lalu kita ceritakan sama 1 orang. Yang terjadi cerita bawang merah kecampur dong sama lin kundang. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang ini karena terlalu banyak yang ingin dihafal tapi dia tidak paham. Ya, Nah ya, itu. ya, ya. Terlalu banyak yang ingin disampaikan. Padahal anak-anak kalau diceritain walaupun Berulang-ulang gak apa-apa. terus kemudian salah juga nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi orang tua terlalu excited itu Overthinking. harus benar. Tapi memang benar Bunda Farah. Kalau kita menyampaikan cerita itu harus punya istilahnya tuh harus benar. Jangan sampai kita membuat cerita itu yang aneh-aneh yang salah gitu ya. Anak-anak sekarang, zaman sekarang itu bukan kayak anak zaman dulu Bun. Yang bisa Dieksplor. explore. Anak-anak sekarang lebih kepada realita. Makanya kami kalau dari Kampung Dongeng itu kalau bercerita biasanya ceritanya itu disesuaikan dengan realita kehidupan. Jadi kalau misalnya kita mau cerita tentang perjuangan, bagaimana kita berjuang supaya bisa gitu ya. Ceritanya gini, misalnya ayah kamu, ya anak-anak kan suka nih kalau membuli ayahnya kalau ceritanya maksudnya ini, ayah kamu tuh dulu loh bisa naik sepeda itu pertama kali ayah naik sepeda, kemudian jatuh, naik lagi masuk paret, itu dijadikan cerita. Oh, anaknya kan, ayah aja berjuang istilahnya walaupun jatuh tetap berusaha gitu kan. Nah akhirnya di situ nilainya Bun, dan nggak perlu teknik sebenarnya. Jadi mendongeng itu nggak usah dipikirkan kita ada dalam satu pertunjukan, tapi mendongeng itu kita bercerita, ngobrol. Pengalaman lah Iya ya pengalaman setidaknya. begitu. Iya, iya, iya. Seperti halnya anak-anak diajak bercerita, sharing pengalaman tentang makan sayurnya. Ya gitu. Sehari-hari. Imajinasi mereka tentang sayur itu apa gitu ya. Benar. Iya, iya, iya. Itu yang kadang-kadang kurang digali mungkin ya buat Ya, para orang tua dari keseharian anak-anak itu sendiri ya gitu. merasa nggak punya bahan gitu Bun. Padahal dari kesehariannya juga bisa diceritakan. Wortel cantik sekali. Ini yang ngomong nih si kentang. Masa sih aku cantik? Iya wortel kamu cantik sekali loh. Pasti kalau anak yang makan wortel seperti kamu, dia juga bakal cantik, matanya berbinar-binar. Kayak gitu Bun. Anak yang denger, iya kah?
kalau kita makan wortel matanya bisa berbinar-binar. Iya, nanti ayahnya ngomong, iya kalau anak suka makan wortel, dia akan matanya akan sehat dan cantik. Suka deh dia makan wortel. Iya iya iya, pengantar ya. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar pengantar tidur, tapi juga jadi sebuah pengantar edukasi Iya, sebenarnya, sehingga meruntuhkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran serta ketakutan mungkin untuk sebuah pengalaman baru gitu ya, atau pengalaman yang harus dia runtuhkan gitu tentang segala iya. ketakutan. Tapi zaman sekarang film-film di ini banyak imajinasinya, banyak film horor lebih. Dan anak-anak suka banget kalau kita Iya tanya. loh, itu horor beneran Iya, dia pahami atau enggak itu Bun, kalau kayak gitu. ditanya, "Oke, kita sekarang mau dengar dongeng." "Iya, Bunda." "Mau dongeng apa? Yang seram apa yang lucu?" Yang seram!" Pasti dia begitu. Oh iya, Iya, itu eee, permintaan? iya, yang seram dia bilang, "Ih, Bunda Fitri nggak berani dengar cerita menceritakan yang seram," gitu kan. "Iya, yang serem aja." Tentang apa? Hantu apa, binatang? "Hantu! Hantu serem apa hantu lucu?" "Hantu serem," gitu kan. Coba bingung kan kita Iya ceritanya iya gitu. iya Dan iya. nggak tahu anak-anak suka sekali dengan yang apa, yang serem-serem kayak gitu kan. Tapi menurut pengalaman Mbak Fitri dengan anak-anak, tentu saja dengan ada Kampung Dongeng ya ini ya, sudah cukup lama ini ya. Kampung Dongeng itu udah 12 tahunan, Bun. Nah, ya itu Mhm. 12 tahun. Pasti anak-anak yang dari awal ikut, ini sekarang sudah remaja, bahkan ada yang Ya, sudah ini, apa Bunda melihat, sebuah perubahan, apa namanya, yang besar dari, perkembangan anak-anak dan mereka pasti masih seputaran di kampung dongeng juga kan, di iya. circle kampung dongeng. Bagaimana Bun? Iya, jadi, anak-anak yang gabung di Kampung Dongeng itu, ini, biarpun cuman sebentar, itu ada kesan yang mereka dapatkan. Yang pertama, ada juga orang yang bilang, "Ini sekarang tuh dia tuh pede banget loh ngomongnya," Mmm, public speaking-nya bagus. mmm. Terus kalau misalnya, dia ditanya gitu kan, "Kamu kok pintar ngomong dari mana?" "Aku kan gabung di Kampung Dongeng," gitu ceritanya. Mmm, Jadi mhm. sebenarnya, kita nggak mengajarkan mereka sesuatu yang, "Kamu harus begini," enggak. Contoh, Bun. Jadi, kita di kampung dongeng itu harus memberikan contoh berbahasa yang baik, bersikap yang baik, kemudian public speaking itu dengan sendirinya mereka muncul. Karena apa? Ada kesempatan, ada panggung yang diberikan sehingga Iya mereka merasa, aku dihargai." Banyak anak-anak yang kadang nggak dihargai sama orang tuanya, Bun. Jadi iya. dengan dia diberikan panggung, diberikan kesempatan untuk memunculkan kapasitas dirinya, dia merasa lebih pede, lebih berani. Dan yang kan ada yang udah kuliah. Iya, betul betul, Yang udah pasti. kuliah itu orang tuanya tuh bilang, "Aku," katanya, "ngelepas anakku nggak apa-apa." "Kenapa?" Saya bilang gitu. "Iya, nyaman aja dan aku percaya sama dia," katanya. "Kenapa, Bun?" "Ya, kenapa ya, karena sejak kecil anak saya dongengin, saya kasih dongeng dan pastinya mereka tahu apa yang harus dilakukan, apa yang benar, apa yang salah." Begitu percayanya itu orang tua sama anaknya, karena dia sudah menanamkan nilai-nilai itu dari sejak usia dininya. Ya, intinya jadi sarana sosialisasi orang tua tentang nilai-nilai apa yang harus Kehidupan, dipunyai iya anaknya betul, melalui bertutur tadi ya, tidak benar, harus selalu dengan dongeng yang imajinatif gitu ya, Bun, ya. iya, Oke. betul. Ya, teman-teman semuanya, guru PAUD, Bunda, dan para orang tua tentu saja di, seluruh Kalimantan Timur dan, mungkin kita akan lanjutkan, setelah ini, dan Bunda juga akan sedikit ada narasi tentang bagaimana kegiatan Kampung Dongeng yang selama ini sudah dijalankan bersama anak-anak di Kampung Dongeng. Ya, silakan. Kegiatan mendongeng bukan hanya hiburan, tapi adalah sarana penting untuk membangun imajinasi, menanamkan nilai-nilai moral, dan memperkuat ikatan emosional antara anak dan pendampingnya. Mari kita hidupkan kembali budaya mendongeng sebagai bagian dari pendidikan karakter anak usia dini. Dayung perahu dayung,
Dayung sampai ke ujung, datang untuk berkunjung, diri rasa tersanjung. Itulah yang dirasakan oleh nenek yang bernama Inun. Beliau dibawa ke sebuah negeri yang sangat indah dan penduduknya yang ramah. Tetapi beliau tidak betah. Kira-kira kenapa ya? Jangan-jangan... Wah, sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan kelanjutannya. Yuk simak cerita dari Kalimantan yang berjudul Negeri Orang Gaib, yang ditulis oleh Bapak Nur Hikmah. Kimi baca dari buku kumpulan Cerita Rakyat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Claire Kimberly, biasa dipanggil Kimi. Yuk simak ceritanya. Alkisah di sebuah desa yang tak jauh dari Sungai Mahakam, hiduplah sepasang kakek dan nenek yang mempunyai 3 orang anak. Sang nenek bernama Nenek Inun yang bekerja sebagai bidan, dan sang kakek bernama Kakek Nanang. 2 anak mereka sudah merantau dan berkeluarga, tinggallah seorang anak yang bernama Udin. Teman-teman, sudah menjadi kebiasaan warga di desa, setiap hari di pinggir sungai mereka bercengkrama dengan segala aktivitasnya. Ada yang mandi, mencuci, memancing. Kalau ini berenang dan juga bersenda gurau. Tempat tersebut biasanya mereka sebut dengan batang. Nenek Inun pun juga asik mencuci baju di batang dan sesekali bercengkrama dengan yang lain. Suatu pagi seperti biasa, Nenek Inun mencuci bajunya di batang. Tetapi di hari itu, hujan turun dengan lebatnya, membuat Nenek Inun segera pulang dan terlupa akan cuciannya di batang. Hingga malam pun tiba. "Kek, di mana aku menaruh cucianku tadi pagi?" tanya Nenek Inun. Belum sempat kakek Nanang menjawab, Nenek Inun setengah berteriak, "Kek, aku ke batang dulu ya, lupa cucianku ketinggalan di batang." "Iya Nek, kalau sendirian hati-hati ya." "Iya Kek," jawab Nenek Inun sambil berlalu. Sesampainya di pinggir sungai, Nenek melihat cuciannya masih tertinggal di batang. "Nah tuh kan masih ketinggalan, memang orang tua suka lupa," gumam Nenek Inun kepada diri sendiri. Ketika hendak mengambil baku yang berisi cucian, seorang lelaki yang tinggi besar yang tidak tahu datangnya dari mana menghampiri Nenek Inun dan berkata, "Permisi Nek, saya sedang mencari orang yang bisa membantu istri saya melahirkan." "Oh, kebetulan Nenek bisa membantu. Tinggalnya di mana?" tanya Nenek Inun. "Di sana Nek," tunjuk laki-laki itu ke arah seberang sungai. Jauh juga ya. Kalau begitu Nenek izin ke kakek dulu ya." "Wah, seperti sudah tidak sempat Nek, istri saya sudah menunggu." Begitu ya. Baiklah, baiklah. Ayo kita pergi." "Ayo Nek, naik ke perahu saya yang di sana." Tunjuk laki-laki itu ke perahu yang sangat bagus. "Wah, bagus sekali perahunya." Nenek pun menaiki perahu tersebut. "Oi, oi, tarangnya kampung orang. Oi, oi, nyamannya aku seorang. Naik perahu bagus benar. Ai, hatiku senang. Naik perahu bagus benar. Ai, hatiku senang." Wah, terang benderang sekali desanya. Belum pernah Nenek lihat desa seperti ini sebelumnya. Sampailah Nenek di desa tersebut dan membantu proses kelahiran sang bayi. "Oe, oe."
Teman-teman, akhirnya lahir seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, membuat kedua orang tuanya sangat bahagia. Begitu juga dengan Nenek Inun yang membantu proses kelahirannya. Teman-teman, laki-laki yang tadi meminta bantuan kepada Nenek Inun datang lagi dengan membawa 2 kotak yang berisi beras dan kunyit. Nek, sebagai ungkapan terima kasih dari kami ada sedikit hadiah untuk Nenek. Wah, terima kasih ya. Tapi sepertinya Nenek masih punya banyak beras dan kunyit di rumah. Nenek ambil sedikit saja ya beras dan kunyitnya. Baiklah, Nek. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menjadi Nenek Inun, kalian akan mengambil banyak atau sedikit beras dan kunyitnya. Banyak atau sedikit, itu pilihan kalian ya teman-teman. Kimi lanjutkan ya ceritanya. Nak, bisakah kita pulang sekarang? Nenek khawatir kalau ada yang mencari Nenek. Nenek merasa kalau ada yang sedang memanggil-manggil namanya. Ternyata teman-teman, di desa orang-orang sedang mencari Nenek Inun sambil memukul-mukul panci dan memukul-mukulkan kampah ke sungai. Nenek Inun! Nenek Inun! Nenek Inun, di mana pian berada? Nenek Inun! Nenek Inun! Aduh, Nenek Inun, di mana kamu berada? Ternyata teman-teman, Nenek Inun sudah hilang berhari-hari dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Katanya Nenek diambil ke negeri orang gaib sehingga mereka melakukan berbagai cara. Dan salah satu caranya adalah dengan memukul-mukul panci dan memukul-mukulkan tampak ke sungai. Konon katanya bisa mengembalikan Nenek Inun jika memang Nenek diambil ke negeri orang gaib. Serem juga ya teman-teman. Benar saja, tidak lama kemudian Nenek sudah berada di Batang. Entah dari mana datangnya. Semuanya menyambut Nenek dengan gembira yang membuat Nenek Inun bingung. Ibu, kemana saja ibu selama ini? Ibu hanya pergi sebentar kok, membantu orang di seberang melahirkan. Mendengar penjelasan Nenek Inun, kakek segera mengajak Nenek untuk pulang. Sesampainya di rumah, Udin menjelaskan kepada Nenek Inun kalau Nenek Inun sudah hilang berhari-hari. Iya kah? Rasanya ibu hanya pergi sebentar saja kok membantu orang. Oh ya, tadi ibu diberi hadiah loh. Nenek Inun membuka hadiah tersebut. Ternyata teman-teman, setelah dibuka isinya bukan lagi beras dan kunyit. Teman-teman bisa tebak tidak berubah menjadi apa? Nenek membuka hadiah tersebut dan Nenek Inun kaget. Wah, berasnya berubah menjadi berlian dan kunyitnya berubah menjadi emas. Oh, tahu gitu. Nenek ambil banyak saja beras dan kunyitnya. Ibu tidak boleh begitu, Bu. Bersyukurlah ibu bisa kembali dengan selamat. Ya Nek, betul itu kata Udin. Mungkin karena Nenek berperilaku baik, mereka dengan senang hati mengembalikan Nenek. Iya juga ya, Kek. Tidak terfikir oleh Nenek Inun kalau Nenek dibawa ke negeri orang gaib. Sekian cerita dari Kimi. Kimi tutup dengan lagu ya. Mahakam sungainya kita. Sampai di sini Kimi bercerita. Jangan bosan untuk membaca. Manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kimi. Salam literasi. Sampai jumpa. Ya, kembali lagi di channel Bunda Paut Menyapa dan kini di segmen terakhir ya Bun. Ini nggak terasa nih ngobrol-ngobrol yang ini, tapi kita akan dibagi part 2 ini karena kita belum cukup karena kita belum dapatkan momen teknik mendongeng. Ini belum sampai dalam tahap teknik mendongeng. Tapi sebagai Bunda nih yang berkecimpung itu dan sudah lebih dari 10 tahun tentu saja apa nih Bun?
selain anak-anak itu menjadi lebih percaya diri dan orang tua itu juga akhirnya punya intimate ya, kalau dengan melalui dongeng akhirnya punya kelekatan gitu dengan Anak, dongeng. iya. Iya. Jadi pesan apa Bunda yang ingin Bunda sampaikan buat para pendidik, buat para orang tua tentu saja di semuanya nih? Ya. Baik, makasih Bunda Farah. Jadi sebenarnya di kampung dongeng ini tuh sekali lagi saya tidak menyampaikan bahwa kita tidak pertunjukan. Tapi kita berharap banyak orang tua, banyak guru, banyak kakak-kakak itu gabung sebagai pemerhati. Sebagai pemerhati, sebagai relawan, di mana kita buat circle. Circle itu kayak apa tuh, obat nyamuk. Memanaskan dari yang kecil semakin banyak dan banyak obat nyamuk. Jadi nanti setiap orang yang ada dalam circle ini saling berbagi cerita, saling pintar bercerita, dan dia ceritakan anak-anaknya di rumah dan anak-anak tetangganya. Gitu. Jadi akan banyak. Jadi secara natural harusnya itu menjadi bagian hidup ya. Iya, jadi bisa mendongeng itu biasa mendongeng itu yang luar biasa. Jadi nggak susah gitu. Dan di kita tuh tidak berharap kok orang yang pintar dongeng nggak harus pintar dongeng, enggak. Justru yang tidak bisa mendongeng setelah gabung jadi bisa gitu. Dia bisa mendongeng juga, tidak harus mengeluarkan suara yang aneh-aneh. Enggak usah. Pokoknya bisa ngomong, misalnya bisa ngomong, aku adalah seekor monyet. Terus yang satunya ngomong, aku seekor kambing. Ya udah nggak apa-apa. Jadi dua itu, tapi ini intinya kan komunikasi. Komunikasi itu nyampe. Seluruh manusia membutuhkan komunikasi. Nah itu Itu komunikasinya PR nyampe. banget loh buat anak sekarang yang nggak Sekarang susah berkomunikasi. susah berkomunikasi. Beneran. Nah itu jadi kita akan banyak buat gelaran-gelaran workshop Bunda Farah. Iya. Nah herannya setiap kita ngadakan workshop nggak banyak orang tua yang ikut, padahal gratis. Dan kemudian ada pekan ceria yang kita adakan setiap sebulan sekali. Itu juga untuk ngumpul, itu juga ada. Oh saya pikir mungkin tidak banyak. Kampung Dongeng sudah 12 tahun, ternyata belum ada di hati masyarakat Kaltim. Nggak apa-apa, yang penting Harus dilakukan. harus dilakukan. Dan mudah-mudahan dengan channel Bunda PAUD seperti ini itu bisa memberikan sentuhan-sentuhan kepada banyak orang tua bahwa mendongeng itu dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, kita ada segmen story time Ya, Bunda, ya. ntar dengan berbagai Ya. cerita. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan dia. Benar. Dan saya rasa tentu saja banyak cerita-cerita yang Yang berangkat harus dari Kaltim, dimunculkan, iya, betul. yang harus diangkat. Nah ini Bunda Farah, kebetulan Bunda Fitri bawa nih. Jadi kami tuh visinya Kampung Dongeng Etam tuh, kita visinya itu melestarikan lingkungan hidup. Karena kita punya hutan yang tidak dimiliki Betul. banyak negara. Dan di situ kita ingin menanam pada anak-anak. Setiap muncul selalu harus ada bagaimana edukasi tentang hutan kita, sungai kita. Kemudian kita juga kenalkan dengan binatang-binatangnya, flora faunanya. Nah 3 binatang ini, 1 nggak dibawa. Itu tentang Nangis loh itu Tatan. nanti bawa. Tatan ini si orang hutan. Yang ini adalah pesut, uut. Kita menamakannya uut. Jadi uut itu adalah binatang. Nah ada filosofinya Bun. Uut itu kita seperti dia di tempatnya, dia adalah binatang yang santun, manja, baik hati, suka menolong. Kalau ini sebenarnya orang yang baik hati, orang yang setia. Emang aku ini setia kok. Setia, kemudian dia juga orang yang jujur, tapi jarang mandi. Kok tahu aku jarang mandi? Jangan ngomong gitu dong. Nah itu jadi karakter itu yang kita munculkan. Kalau si Uut, aku si Uut, aku adanya di Sungai Mahakam. Aku pengen punya banyak teman. Kan aku teman kamu, masa lupa sih? Cuman aku ada di pohon, kamu di bawah. Satu saat kamu bakal nolong aku, Ut. Contohnya apa, Tan? Contohnya kalau aku mengambil pisang ke seberang danau, kamu harus bantu aku.
Boleh, boleh, boleh. Aku bersiap sedia membantumu. Kamu naik aja ke badanku kan besar. Pesut itu adalah binatang yang ada di Sungai Pela, badannya sangat besar sehingga Uut pun bisa naik. Gitu teman-teman. Tuh kayaknya ini eh, kita kita bikin jadi Banyak yang hidup. bengong tuh. Di studio aja menikmati. Ini kayaknya harus dongeng juga mereka. kita kita bikin Adik-adik pasti harus. kita bikin jadi hidup tuh si Tatan sama si Uut tuh. Jadi mereka tuh anak-anak tuh jadi oh iya. Jadi sampai anak-anak tuh mendengar ada cerita tentang Uti itu dia tuh kena temakan sampah Bun. Sampai dia tidak bisa bernapas. Ya anak-anak nangisan kalau dengar ceritanya itu. Kemudian dia jadi pengen nolong gitu kan. Jadi buku kebetulan dibawa nih. Tadi sebenarnya buat payah ya. Ini bukunya. Jadi apa? Ada Oleh-oleh buat referensi. kita kan. Ya Bun. boleh. Nah ini Bunda Farah, nanti buat Bunda Farah. Boleh. Sip. Ayahnya nyusul aja. Ini sudah keterbitan keberapa Keempat ini Bun. Boleh nih Insya Bunda Farah pegang. Nah, Allah. itu cerita tentang Uti itu dua sahabat pesut makam ceritanya Bun. Itu kalau anak-anak dengar ceritanya pengen nangis karena apa? Si Utinya tuh mau mati gitu kan karena kesedak. Iya. Kesedak anu plastik sampah. Plastik sampah, iya. Oh, oke. Dan di akhir itu ada bahasanya gini. Coba aja anak-anak di sini tidak membuang sampah sembarangan apalagi di sungai. Aku pasti akan tetap bersama Uti. Wah, sedih banget. Nah, ini nanti akan dibacakan ceritanya sama teman-teman nanti ya. Jadi ada segmen story time nanti akan dibacakan. Terima kasih nih Iya. Bun. Mudah-mudahan yang belum sampai ini nanti kita bisa dengarkan di segmen story time. Iya, itu deh ceritanya. Oke, apa Bun segmen terakhir nih? Pesan buat para orang tua nih yang sekarang ya yang seperti alasan-alasan Bunda itu klise tidak punya waktu aku, terus aku nggak bisa dongeng, terus apalagi nggak punya bahan gitu. Apa Bun pesan-pesannya untuk anak-anak dan para orang tua Iya. yang terutama yang masih memiliki anak usia dini ya? Ya sih. Nggak banyak pesannya buat bapak dan ibu di rumah, ayah dan bunda. Ayah dan bunda, mendongenglah. Karena dengan mendongeng itu bisa meningkatkan kepekaan dan kepedulian anak kita. Mendongeng itu biasa mendongeng itu luar biasa. Salam literasi. Keren. Ya, teman-teman semua Bunda PAUD dan seluruh anak PAUD di seluruh Kalimantan Timur dan ini menjadi pesan yang menarik ya dari sebuah dari sebuah aktivitas mendongeng dan ini tidak bisa diremehkan sebenarnya. Jadi walaupun tampaknya mungkin beberapa anak-anak yang sudah besar-besar mendengar lebay ini gitu, tetapi hal-hal begitu caranya seperti bertutur mungkin itu bisa membangun kepekaan. Bahkan kita bisa melihat bahwa sosial emosional anak kita dalam tahapan mana meningkatkan empati seperti waktu mendengar Uut dan Uti tersedak itu sampai mereka juga ikut menangis ya. dan sebagainya. Padahal baru ilustrasi yang sebenarnya tidak nyata adanya. Bukan berarti itu kemudian hal yang lebay, tetapi itu jadi bagian pesan yang ingin disampaikan sehingga ditangkap anak-anak sebagai bentuk rasa empati yang sebenarnya sudah dimiliki sejak dini. Ya teman-teman sekalian, terima kasih Bunda Fitri. Makasih, Tapi Bunda Farah. kita akan tetap lanjut dengan segmen lanjutannya dengan teknik mendongeng dan terima kasih buat anak-anak semua, para orang tua dan guru. Salam dari kami, Bunda PAUD menyapa. Salam.